Nah, per hari ini aja CC beli 28 miliar sendiri. Nah, foreign memang keluar hari ini, tapi whatever is it, harganya naik, akumulasinya ada. Nah, kalau kalian mau beli, menurutku lebih baik di 88 sampai 84 sampai 82 deh. Agak lebar nih memang, ini lebih aman karena koreksi dari INKP next itu akan nge-create pattern cup and handle atau inverted head and shoulders. Ini anggap cup lah ya. Nah, ini menurutku jangan sampai skip nih. Laporan keuangan INKP kemarin bagus, udah keluar kemarin, tapi kita beli bukan karena laporan keuangan. Dan harga pulp and paper juga lumayan naik. Kalau pattern ini kejadian, maka target dari INKP itu balik ke titik dia mulai bearish di sini. 10.000. Menurutku ini udah saatnya lah reversal. Nah, ini ada potensi ini untuk reversal. Oke. Nah, selanjutnya nih. Tekim aku nggak begitu bahas, karena kalau INKP Tekim sama aja. Kalau aku lihat Tekim sama INKP, aku lebih menariknya INKP. Karena di Tekim akumulasi sama chart patternnya tuh belum begitu kelihatan. Jadi aku lebih better ke INKP. Lalu Excel. Nah, waktu kita live ya, ini kan belum ada nih, ya kan? Flagnya tuh masih ada tuh gambarnya, ininya belum ada, baru garis ini doang. Nah, ini kejadian nih. Kalau sekarang baru mau beli, ya telat. Jadi Excel ini kan merger dengan Friend, dibeli, dan Friendnya itu dibeli di harga rendah, makanya Friendnya nggak kemana-mana, tapi Excelnya kenceng. Cuman kalau aku perhatiin Broksum, sebenarnya so-so ya, dibilang akum gede juga enggak, dibilang banyak seller iya, jadi confident nggak bisa kenceng. Menurutku ini areal selling nih. Sorry to say, menurutku ini target udah sampai untuk Excel. Dia akan game changer baru kalau dia bisa ngelewat ascending triangle ini. Oke. Nah, ini kalau di kripto ya, udah begini nih. Sayang ini bukan kripto, ini saham. Jadi menurutku ekspektasi untuk dia break kemudian ke 3.300 boleh-boleh aja, tapi not that soon gitu, enggak secepat itu, karena kita lihat sellernya aja tuh udah banyak. Nah, inilah enaknya saham, kita bisa pakai Broksum juga. Kalau di Bitcoin tuh nggak bisa, bener-bener blank chart doang. Nah, ini bisa balik ke 2.400 dulu tuh untuk Excel. Nah, ini kalau kripto ini udah begini-begini nih, Ciputra one of the best stocks tahun ini. Nah, ini Ciputra udah break nih. Udah lanjutin aja rally-nya ke 1.400. Targetnya tuh cuma 1.400. Hari ini CC beli sendiri. Sellernya retail. Ya, ini agak gede tapi kecil-kecil sellernya dibanding dengan buyer tuh. Nah, ini ya 3 seller utama aja tuh nggak setara, nilainya nggak lebih gede dari buyer yang paling atas. Nah, target Ciputra sih, targetku 1.400, karena dari inverted head and shoulders ini planku ke 1.400. Ini udah 80% target lah ya. Kalau kalian mau beli lagi, kenapa nggak waktu di sini? Kenapa waktu di sini? Kalau kalian mau beli Bitcoin juga, kenapa waktu all time high? Kenapa nggak waktu di bawah? Oke, this one is good. Saya nggak ngerti kenapa Ciputra kencang, semua rekor nggak kemana-mana. Makanya saya perlu seorang fundamentaris juga nih untuk ngebahas. Nah, nanti Senin atau Selasa ya kita undang Cicu Ai. Sebenarnya harusnya kemarin-kemarin sih, tapi aku yang nggak sempat. Sekali aku sempat, Cicu Ai-nya nggak sempat, lalu waktunya nggak ketemu. Ntar deh Senin Selasa kita bahas soal cryptocurrency, altcoin yang kalian pegang. Micin nggak bisa dibahas. Lalu saham, lalu kita juga bahas komoditas dan peluang-peluang di market di ke depan, kira-kira arahnya kemana gitu. Brand ya begini. Waktu kita live kemarin tuh posisinya di sini, sekarang udah di sini. Hot Ciputra sampai 6 bulan aman nggak? Kenapa harus 6 bulan?
Kalau besok Senin udah sampai target, lalu selanjutnya koreksi, kenapa harus masih 6 bulan gitu? Jangan dibatasin pakai waktu kalau saham. Kalau kalian beli fixed rate ya batasinnya pakai waktu. Kalau di saham nggak bisa pakai waktu. NISP, let's take a look. Wah, ini masih very strong uptrend. Udah keep aja lah udah. Targetnya ke 1500 nih kalau kita lihat Fibo nih. Live-nya jam 7 dong, kalau jam 9 ngantuk. Iya, saya juga ngantuk. Saya habis dari mall, sebenarnya nggak mau live malam ini, cuman aku udah janji, jadi aku harus lakuin. Nah, next time kita bakal agak awal. Pani tuh menarik tuh, sekarang tuh murah. Sekarang tuh deket-deket areal average dari owner yang right issue kemarin di 5.000. Nah, menurutku kemarin nih Pani tuh koreksi, kan kenceng nih foreign akum nih, 3 hari ke belakang naik. Lalu koreksi pelan-pelan, volumenya juga rendah. Nah, ini kalau sideways menurutku nggak lama lah main di sini, paling jauh tuh main di sini. Nah, koreksi ini tuh kayak tuh, kayak Pegas, koreksinya sehat. Kalau lewatin ini jadi cup and handle gede, lalu bakal rally lanjutan. Nah, Pani ini salah satu saham yang pergerakannya mirip sama koin. Nah, kalau kalian dari begini, ini tuh udah kayak koin. Tadi kan kita coba cek tuh altcoin, rata-rata ya chartnya kayak begini. Cuman bedanya time frame di koin lebih cepat. Nah, kalau Pani mungkin sideways-nya kayak ini ke ini, Oktober, November, Desember, 3 bulan baru rally. Lalu koreksi lagi 2 bulan lagi. Kalau di koin seminggu break, seminggu break, seminggu break, udah crazy sih. Arko all time high menurutku masih keep aja, lanjut. Ali BK nampung terus, ya aku nggak tahu kenapa. Tapi kalau kita lihat itu menurutku bottom tuh yang tadi yang aku bilang itu loh, yang sebelum rally itu. Saham yang masih murah 1.000 gitu, tapi bukan yang murah, bukan pemula apa sih. Saham yang masih murah 1.000, murah mahal kan bukan dari harga harusnya ya. ADMR di momen laporan keuangan keluar, justru rekomendasiku adalah sell, bukan beli lagi. Rekomendasi beli ADMR ku tuh di sini, lalu di sini aku rekomnya sell. Percaya nggak? Justru saat laporan keuangan kenceng, ya, ini Februari tanggal 28, 2 hari lalu, aku punya plan tuh justru sell. Karena ini tuh udah diresis kuat banget. Mau laporan keuangan bagus atau gimana pun, kalau menurut Jess Livermore, menurut Darvas, begitu momen-momen laporan keuangan RUPS mau keluar, itu adalah saat yang paling tepat untuk jual sahamnya, bukan untuk beli. Nah, ini tuh bahaya banget. Kemarin udah naik kenceng, menurutku justru naiknya ini tuh price in karena laporan keuangan. Begitu laporan keuangan keluar ya, kalau kita lihat yang akum PD LGNI kemarin kan rata-rata foreign ya yang akum. Justru begitu laporan keuangan keluar, hari ini lokalnya yang TP. Nah, ini kalau mau beli lagi di berapa? Menurutku di 1450 sampai 14. Jangan beli lagi di atas. Oke. Join Group Tele, Kalian boleh lihat di highlight story, judulnya Join Group. Nah, tapi menurutku saham saat ini ya masih sosok lah, mungkin belum bisa kasih kalian return yang 20%, 30% belum, karena likuiditas masih kering. Saat ini masih ramai ke cryptocurrency, ke Bitcoin. Santai aja dulu, makanya kita nggak boleh die hard sama satu instrumen. Ada semua tuh ada rotasinya. Nanti begitu Bitcoin all time high lewat, rally, setelah dia mulai koreksi, nanti altcoin season. Nah, nanti aku mungkin bakal live itu juga buat kalian yang pengen dapat arahan di situ, pengen dapat gambaran chart di situ. Setelah itu micin season, setelah koin micin season, nah biasanya masuk ke rotasi bearish tuh. Nah, setelah itu baru lah mungkin market saham ramai lagi. MBMA hari ini aku keluar, udah tidak menarik. Kenapa? Karena ini tuh udah pecah pattern double triple tops lah aku katakan. Nah, pattern cup and handle ini tuh udah berakhir. Kemarin tuh kita beli di sini jual, beli di sini jual, beli sini jual, beli sini jual, udah 4 kali. Dan kali ini menurutku udah saatnya batasin resiko. Kenapa? Karena dia udah, pokoknya MBMA tuh jeleknya kenapa? Setiap di atas 700 muncul seller. Setiap di atas 700 muncul seller. Nah, kali ini sellernya tuh menang tuh. Bayarnya udah nggak confident. Nah, kalau mau beli MBMA,
next stop itu ada di 500. Nah, kalian boleh tes kedua tuh di 520 until 500. Stop loss 495. Nah, ini mungkin potensial loss 2%-an, tapi kalau dia balik ke 600, nah potensial profit kalian tuh 10 sampai belasan persen, lumayan. BBTN, let's see. Ini masih one of my good betting ya. Jadi BTN mirip lah sama Ciputra ya. Double bottom udah pecah. Ini lagi volume pun meningkat, aktivitas foreign pun naik. Ini jangan kalian miss menurutku. Nah, Rally Elliott Wave Bitcoin lagi. Rally Elliott Wave BTN. Ketahuan nih punya Bitcoin. Rally Elliott Wave dari BTN ini masih early dari Wave 3 atau masih middle dari Wave 3. Aku nggak bisa proyeksi Wave 3 di berapa, tapi menurutku ya maksimal di sini di 1600 maksimal untuk Wave 3. Nah, selanjutnya naik lagi ke 1700 maksimal untuk BTN. Kalau bisa lebih dari itu syukur. Dan ini tuh mirip-mirip pergerakan BRIS. Nah, kalian ingat kan BRIS saya suruh waspada karena ada potensi masuk ke Wave 4. Nah, ini tuh udah mulai nunjukin tanda tuh. Udah mulai ada perlemahan. Nah, kalau kalian lihat MACD, harusnya ini udah divergence ya, harusnya. Tuh, udah divergence tuh. Nah, jadi kalau BRIS koreksi, rising wedge ini pecah. Nah, ada potensi dia mungkin titik akumnya 24, 23 sampai 22. Nah, kita nggak tahu bottomnya di berapa, kita nggak tahu dia stop di berapa. Tapi kalau di viewku 22 itu udah match lah. Nah, lalu ada lanjutan rally ke wave 5. Wave 5 itu 2800 atau titik tertinggi di tahun 2021. Itu possible banget untuk BRIS. Nah, ini nih yang mirip pergerakan kripto nih. Pani, BRIS yang kenceng-kenceng gitu. MACD ada nggak di time frame kecil? Ada banget. Kalau memang kalian suka trading di time frame pendek. Aduh, saya nggak bahas film deh. NCKL. Belum lah ya NCKL ya. Belum lah. Jadi susah nih, jujur, untuk nyari time frame saham yang bisa kenceng itu saat ini tuh mungkin 2, 3, 4, 5 stok segitu loh. Yang kita dapat apa sih, kayak Medco, Akra, BNGA, NISP, Gajah Tunggal termasuk salah satu yang bisa lah. Tuh, ini kemarin ininya enggak, tapi ininya kena tuh 1100, lalu mau ke 1200 lagi. Nah, menurutku sih Gajah Tunggal bakal potensinya itu ke, ini udah ada cup and handle nih, udah makin clear nih. Potensinya bakal ke 1300 dan 1400 titik tertinggi yang kemarin. All time high nggak sih? Oh nggak, all time high-nya di berapa tuh? All time high, oh jauh banget all time high-nya. All time high di 3600. Nah, sekedar balik ke sini tuh bisa lah, inilah mirip sama kripto lah pergerakannya. Tapi sedikit teramban. Inco aku juga belum. Banyak yang menggadang-gadang bahwa Inco tuh bakal versal. Kalau aku lihat akumnya sih udah mulai ada ya, tapi masih belum gede. Hari ini aja LG sendiri beli 18M, nampung seller dari foreign, nampung seller dari ZP juga. Itu ada BB, ada BQ tuh biasa ada something tuh. Ini tuh bener-bener lumayan kakap. Nah, kalau kita lihat ini patternnya ada nggak? Ini ada double bottom atau horn bottom lewat 4200 baru confirm. Kalau mau beli 4000, 3800. Kalau dia lewatin ini ke 4400, nah jadi inverted and shoulders tuh, lalu ke MA 200. Tapi udah atau belum, aku lihatnya masih 60%, 40%. 60% ke arah atas, 40% masih belum. Nah, aku masih nunggu nih. Kalau seandainya volumenya udah makin oke, flow-nya udah makin oke, akumnya juga udah makin oke, aku bakal kabarin ke kalian. Deal? Besok
Kita coba lihat malam bisa kita live nggak atau hari Minggu. Nah kita lihat pergerakan Bitcoin gimana dan kita coba lihatnya live deh ya. Kalau kita lihat trading view begini kan ya telat sedikit tapi kan harganya bisa cocok lah. Oke. Pegio, oke. Aku nanya, sorry ya, aku cuekin ya, sorry banget, minta maaf. Nah, Pegio ini bagus. Minta maaf ya, siapa yang bilang aku cuekin tuh? Jodeki, aku minta maaf ya, aku cuekin orang ya. Oke, ini Pegio. Menurutku Pegio tuh balik ke 1320 bisa. Nah, yang counter di bawah tuh cukup lumayan sih. 7 Februari. Kita mesti narik dari awal Februari sampai sekarang. Ini akum nih, BB 66M, LG 4,3M. Ini ada seller tapi ditampung semua. Nah ini 3 seller, 4 seller, 5 seller terkakap aja. Kalau kita kalkulasiin tuh nggak seberapa dengan yang beli di level 1200. Nah jadi 1200 ke bawah kalau kalian beli sampai 1160 itu worth to buy. Nah menurutku targetnya balik ke 1320 itu bisa. Nah kalau kita lewat 1320 ini tuh jadi triple bottom. Yang ini diabaikan aja karena orang FOMO begitu masuk MSCI. Kalau udah triple bottom balik ini balik ke 1500 menurutku possible nih. Boleh dipantau. Oke, masih gue cuekin nggak? Enggak kan? Nah biasanya kalau begini cara ngelihatnya tuh kalian masukin indikator, frekuensi analyzer. Aduh. Gue paling benci moving average. Kalau kata orang Pontianak tuh nyemak. Frekuensi analyzer. Nih kalian lihat nih. Nah, waduh. Wow, ini menarik sekali. Kenapa? Karena frekuensi analyzer kenceng-kenceng di saat sideways. Posisinya juga akumulasi. Nah ini ada potensi untuk break nih ke atas nih gitu. Aku kan lagi pelihara Disqus nih. Siapa tahu ada seller Disqus mau kasih diskon atau mau kirimin ikan, aku terima loh. Iya aku hanya pakai MA 200. Yang lain aku nggak pakai. Oke, ini udah hampir 1 jam, aku nggak nyangka masih rame, udah hampir jam 10. Besok atau lusa kita live lagi, kita bakal bahas saham altcoin, saham cryptocurrency. Kemudian minggu depan aku bakal ngundang Cik Cuai, kita bahas fundamental saham yang oke. Kita cocokin perbandingannya dengan pergerakan real di market. Semoga kita bisa cuan bareng. Ingat, kalau kalian punya Disqus, kirimin ya ke rumah aku 1. Thank you semuanya. Halo Cik Cuai. Ntar aku undang lagi ya Cik ya. Hari Senin, Selasa atau Rabu ya. Ingat tuh yang punya Disqus tuh boleh tuh kirimin ke rumahku.